Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini yang akan kita bahas yaitu tentang kebahagiaan, as-sa'adah, ya, atau happiness. Apa itu kebahagiaan dan bagaimana kebahagiaan itu? Terkadang kita seringkali mengatakan bahwa kita harus bahagia, hidup harus bahagia, segalanya harus dilakukan dengan bahagia. Nah, tapi kita sendiri sebenarnya tidak paham secara hakikat apa sesungguhnya as-sa'adah itu, ya, kebahagiaan itu. Kebahagiaan itu banyak orang kemudian salah di dalam memberikan sebuah makna, ya. Kebahagiaan itu bukan hanya sekedar dia bisa tersenyum, dia bisa ngumpul, dia kemudian bahagia, ya. Dia bisa bersama dengan yang lain kemudian bahagia. Ya. Ada orang yang juga kemudian dia sendiri, dia dalam kesendiriannya dia merasakan kebahagiaan. Nah, berbincang bahagia ini cukup banyak orang berharap sehingga hidupnya bisa berbahagia. Ya. Nah, kita akan memulai dari bagaimana konsep bahagia di Barat. Nah, di Barat sendiri itu kebahagiaan itu menjadi suatu yang dicari. Bahkan kebahagiaan itu dijadikan sebuah program perusahaan. Ya. Di dalam perspektif sekuler, ya, itu dijadikan sebagai suatu yang sangat menguntungkan untuk bisa mendatangkan materi, ya, sehingga apa, mereka memiliki beberapa perusahaan untuk melihat kebahagiaan atau mengukur kebahagiaan seseorang, ya. Misalkan, ya, ada happiness index, ya, itu merupakan cara, ya, mereka untuk bisa mendapatkan materi, ya, mengambil keuntungan dari kebahagiaan seseorang. Ada juga istilah gross national happiness, ya. Ada istilah global happiness index, ya. Nah, mereka mencoba dengan istilah-istilah itu, ya, untuk memberi gambaran kepada masyarakat, yaitu pengguna khususnya yang mereka teliti itu, ya, tentang tren kebahagiaan dan kesejahteraan untuk mengikuti kelompok-kelompok tertentu. Ya, misalkan seperti gender, etnis, dan lain-lain. Nah, melalui respon masyarakat itulah kemudian kaidah survei dan polling ini, yaitu contohnya misalkan antara setuju, tidak setuju, ya, itu kaidah yang mereka gunakan, ya, sangat tidak setuju dan tidak pasti, dengan data-data objektif yang ingin dicapai, kemudian dianalisa yang kemudian digunakan di dalam berbagai industri demi kepentingan lifestyle. Artinya kebahagiaan itu merupakan lifestyle bagi masyarakat Barat, ya. Sehingga kebahagiaan itu yang mereka lihat bukan kebahagiaan hakiki, bukan kebahagiaan abadi, tetapi adalah kebahagiaan terhadap materi, ya, bukan imateri, tapi kepada materi. Ini yang mereka lihat. Nah, dan ini kemudian diikuti oleh masyarakat secara umum, ya. Biasanya di kalangan psikolog, ya, psikolog Barat itu kemudian menggunakan kebahagiaan itu untuk dijadikan sebagai sarana mencari materi, ya. Bahkan kebahagiaan yang mereka nilai kemudian tidak pada kebahagiaan hakiki, tapi apa yang membuat mereka bahagia, oh mungkin harta, ya, berteman, ya, hanya sekedar kebahagiaan duniawi, ya. Nah, ini, ya, yang terjadi di tren kehidupan kita ini. Bahkan sekarang banyak tren happiness ini mengalir kepada atau masuk kepada masyarakat muslim kita, sehingga kebahagiaan itu tidak dilihat sebagai sesuatu yang abadi atau hakiki,
tapi hanya dianggap kebahagiaan itu dinilai dari hal-hal yang sesaat, yaitu materi. Nah, apalagi sekarang nih, ini sebenarnya menjadi sangat tren ketika wabah ya, kondisi yang saat ini kita alami ini, untuk mendapatkan happiness ini ya, data-data happiness itu luar biasa. Nah, ini sebenarnya peluang juga bagi kita untuk melihat happiness-nya mereka itu apa gitu. Apa karena materi atau imateri. Nah, dalam kondisi yang sekarang masyarakat lagi panik luar biasa ini dengan adanya wabah Covid ini menjadi sangat menarik sebenarnya untuk dilakukan penelitian. Nah, siapa tahu nanti ada mahasiswa ya yang mencoba untuk mengukur kebahagiaan di kondisi yang seperti sekarang, kepanikan. Sebenarnya tepat, ya, sangat tepat. Mereka mendapatkan kebahagiaan hakiki atau hanya kebahagiaan sesaat. Di mana kebahagiaan sesaat ini bisa jadi hanya ya ketika ada wabah kayak gini mereka mulai panik, mulai gusar dan segala macam. Tapi kalau orang yang sudah mendapatkan kebahagiaan hakiki dalam kondisi apapun, ramai, sepi, wabah atau tidak, mereka tetap dalam kondisi bahagia. Ya. Nah, ini di dalam perspektif sekuler ya, sehingga mereka menjadikan ya kebahagiaan ini dijadikan sebagai sebuah perusahaan untuk bisa mendatangkan materi ya, atau program sebuah perusahaan untuk bisa mendatangkan materi. Nah, berbeda pula dengan Profesor Said Naqib Alatas. Beliau menyampaikan bahwa kebahagiaan itu ya, atau kesejahteraan itu bukan dia hanya merujuk pada sifat badani dan jasmani insan, bukan. Ya, bukan karena diri hayawani sifat basyari apa yang dilihat, bukan. Dan bukan pula dia suatu keadaan akal fikir insan yang hanya dapat dinikmati dalam alam fikiran dan nazar akali belaka, bukan juga, bukan pada akal saja, bukan pada akal kebahagiaan itu. Ya, kesejahteraan dan kebahagiaan itu merujuk kepada keyakinan diri akan hakikat terakhir yang mutlak yang dicari-cari itu. Nah, artinya kebahagiaan abadi itu adalah hakikat terakhir yang mutlak. Artinya kebahagiaan itu yaitu bagaimana kemudian dengan kebertuhanan kita, ketauhidan kita, itu sesungguhnya kebahagiaan. Nah, kembali kepada cara pandang barat, bahwa ada kekeliruan di dalam melihat sebuah kebahagiaan. Kebahagiaan itu hanya dilihat dari sisi badani, dari sisi materi. Ya, kalau kebahagiaan itu dilihat dari sisi materi, maka dia tidak bisa mendapatkan kebahagiaan secara totalitas. Ya. Karena ketika dia mendapatkan masalah, dia kembali tidak jadi bahagia. Ya, sesungguhnya orang bahagia itu dia dalam kondisi apapun, masalah atau tidak, dia akan tetap bahagia. Ya. Dia mampu menetralisir dirinya. Tapi kebahagiaan yang didasarkan atas materi, dia tidak mampu menetralisir dirinya. Kenapa? Karena ini tadi, merujuk kepada badani atau jasmani insani. Ini kebahagiaan yang rugi sebenarnya. Sebenarnya dia sedih, dia risau. Ya. Cuma dia mencoba untuk mengelabui dirinya saja. Artinya ada ketidakjujuran dalam dirinya. Nah, kebahagiaan itu bisa didapat dengan sebuah kejujuran. Kebahagiaan tidak bisa didapat tanpa sebuah kejujuran. Nah, karena kalau kita merujuk kepada kebahagiaan itu merujuk kepada badani jasmani, itu bukan kebahagiaan yang hakiki. Nah, sekarang banyak juga misalkan mahasiswa, dia tidak bisa pulang ya karena kondisi yang seperti ini. Kemudian dia tidak menjadi bahagia. Atau mahasiswa misalkan ketika menjadi seorang pelajar, dia tidak bahagia sesungguhnya mahasiswa itu. Ya, banyak mahasiswa itu tidak bahagia. Apa buktinya mahasiswa itu tidak bahagia? Coba kita perhatikan pada Anda atau diri kita semuanya. Coba ketika kita mendapatkan tugas, ketika kita mendapatkan instrumen atau kuesioner ya untuk melakukan tugas-tugas.
untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Kadang banyak mahasiswa yang kemudian protes. Itu menunjukkan bahwa sesungguhnya dia tidak bahagia menjadi seorang mahasiswa. Ya, dia sebenarnya dia mengalami sebuah ketertekanan ketika menjadi seorang pelajar. Nah, makanya kemudian ilmu itu tidak mudah masuk. Ya, ilmu tidak mudah masuk. Kenapa? Karena tadi ini dia tidak merujuk kepada kesejahteraan atas keyakinan atau hakikat terakhir. Artinya, apapun yang dia hadapi pada saat ini, ya, atau pelajaran yang diberikan oleh guru atau tugas yang diberikan oleh guru, itu sesungguhnya adalah merujuk kepada hakikat terakhir, yaitu oh iya, Allah sedang mentakdirkan seperti ini, maka dia harus menerimanya dengan ikhlas. Nah, kebanyakan mahasiswa itu banyak menolak, ya, tolabul ilminya masih sangat kurang, ya, ilmunya tidak ada, suruh tolabul ilmi mengundur-undur waktu misalkan. Nah, ini menjadi suatu yang problem sesungguhnya. Itu sesungguhnya ciri itu adalah ciri manusia tidak bahagia. Ya, ciri manusia tidak bahagia. Ketertekanan dengan sekian banyak tugas misalkan. Nah, itu sesungguhnya ciri dari manusia tidak bahagia. Oh, ada tugas kok bisa tertekan gitu ya. Sebenarnya tugas itu dalam rangka meningkatkan knowledge mereka. Itu kan sesungguhnya ketika mengalami ketertekanan, tugas dan segala macam mahasiswa itu sesungguhnya dia tidak mampu memanage waktu. Sedang waktu itu 24 jam. Ya, 24 jam dan dia tidak bisa memanage. Artinya banyak waktu-waktu yang kemudian digunakan yang sia-sia. Nah, ketika waktu itu digunakan sia-sia, sesungguhnya dia tidak bahagia. Tapi ketika dia menerima sesuatu, ya, sebagai tolib, sebagai pelajar, dia kemudian melaksanakan itu dengan ikhlas, dengan penuh kejujuran, dengan penuh keikhlasan, maka dia akan mencapai kebahagiaan itu. Nah, itu ciri-ciri mahasiswa yang bahagia. Dia tidak akan pernah protes. Oh, dia akan melakukan itu dengan senang hati. Ya, artinya tidak ada beban. Nah, bagaimana kemudian kita bisa merasa bahagia ketika apa-apa yang kita hadapi kemudian kita protes terlebih dahulu? Ini yang kadang menjadikan kita jauh dari bahagia bahkan. Nah, ini yang perlu direnungi oleh setiap kita, ya, bahwa pemahaman terhadap qada dan qadar. Nah, ini arahnya ke sana. Pemahaman terhadap qada dan qadar. Ya, ketika tuntas memahami qada dan qadar, saya yakinlah itu pasti datang kebahagiaan. Ya. Nah, artinya begini, saudara, bahwa kebahagiaan itu kalau Said Naqib Al-Atas itu menyatakan bahwa kebahagiaan itu menggambarkan manusia sebagai insan adabi. Ya, sebagai insan adabi. Apa itu insan adabi? Yaitu insan yang adab, ya, insan adab. Ya, orang banyak tidak paham, tidak banyak menggunakan istilah adab itu. Nah, orang yang memiliki adab, seorang manusia yang memiliki adab, dia pasti bahagia. Dia tidak mengalami tertekanan, dia tidak mengalami boring, dia tidak mengalami kebosanan, dia banyak hal, ya. Kenapa? Karena adabnya sudah tinggi. Nah, itu Said Naqib Al-Atas menyampaikan bahwa insan adabi adalah insan yang bahagia. Nah, kembali bahwa mahasiswa itu tidak bahagia, ya, itu karena tidak merujuk kepada tujuan akhir daripada menjadi seorang pelajar. Ya, apa tujuan akhir dari seorang pelajar? Yakni dalam rangka menguatkan hakikat terakhir yang mutlak itu. Ya, sebenarnya kan kita belajar, mahasiswa itu belajar, kita menjadi pelajar, itu semuanya dalam rangka ini, pentauhidan kepada Allah, mengakui atas keberadaan Allah. Nah, di situ kunci menjadi seorang pelajar. Itu tujuan akhir sesungguhnya. Tapi ketika tujuan akhirnya adalah merujuk kepada materi, ya, materi itu bentuknya apa? Ya bisa pingin kaya, ya, pingin jodoh misalkan, atau pingin sebuah jabatan misalkan, atau mengumpulkan atau menjadi populer misalkan, mencari popularitas, maka
kebahagiaan nggak akan pernah tercapai. Ketika dia tidak mencapai popularitas, dia akan sedih, dia akan murung, dia akan macam-macam hal. Ketika materi tidak dicapai, dia akan stres. Ya. Nah, ini salah di dalam melihat kebahagiaan. Artinya cara pandang, world view terhadap kebahagiaan itu sudah keliru. Ya. Nah, makanya ketika kita mengikuti cara-cara sekuler di dalam melihat kebahagiaan yang merujuk kepada materi, ya, dia hanya akan mendapatkan ya kebahagiaan sejenak, kebahagiaan yang tidak abadi, ya, fata morgana, kebahagiaan yang fata morgana. Ya. Karena kebahagiaan di dalam pandangan sekuler itu tidak melihat pada hakikat insani, tidak melihat apa hakikat tujuan daripada ending dari manusia ini apa, gitu. Nah, sebagaimana pertama kita jelaskan dulu, yaitu tentang dari mana kita, untuk apa kita, dan mau kemana kita. Itu sesungguhnya menjadi rujukan utama kalau ingin menjadi manusia yang memiliki kebahagiaan. Ya. Makanya sebagaimana disampaikan, ya, di dalam Al-Quran bahwa orang untuk mencapai sebuah kebahagiaan maka dia harus mengetahui hakikat dan tujuan dirinya, ya, sebagaimana perjanjian yang sudah dia ambil dengan Tuhannya, alastu birabbikum, ya, abala syahidna. Ini sesungguhnya yang harus difahami oleh seorang insan untuk mencapai sebuah kebahagiaan, ya. Ketika dia tidak memahami tentang hakikat dirinya, maka kebahagiaan tidak akan pernah tercapai. Makanya kalau ingin bahagia, kembali kepada persaksian diri kita, ya, yaitu hakikat tentang penciptaan kita, yaitu rububiyahnya, ya. Karena rububiyah inilah yang kemudian membawa kesadaran jiwa-jiwa bahwa Allah lah yang kemudian layak untuk dipatuhi dan ditaati. Nah, di pandangan Barat, ya, pandangan yang lain, ya, itu tidak merujuk kepada ketauhidan, kepada kemampuan untuk melihat hakikat diri, tapi hanya sekedar apa yang tampak, ya, apa yang tampak dari perilaku atau behaviornya. Nah, itu kan yang dilakukan oleh dalam ilmu psikologi. Ya, makanya psikologi itu kalau melakukan analisa, apa yang tampak saja, apa yang bukan pada jiwanya, tapi behavioristiknya, tapi perilakunya saja. Ya, bisa jadi orang berperilaku seakan-akan dia tidak layak sebagaimana manusia normal, tapi pada jiwanya sesungguhnya dia menjadi orang yang normal, bisa jadi. Ya, karena merujuk kepada hakikat kebahagiaan abadinya dia, yaitu pentauhidan kepada Allah. Contoh misalkan, ya, kita mengenal para sufi, ya, para orang-orang yang jadab, ya, artinya orang-orang yang kadang dia terlihat gila, tapi dia sesungguhnya adalah dalam rangka melakukan kesufiannya dia untuk bertakarrub, berdua dengan Allah, sehingga orang lain tidak tahu. Dia menyembunyikan dirinya, ya, menyembunyikan dirinya dari apa yang tidak tampak daripada manusia. Ada ungkapan yang menarik, ya, ada ungkapan yang menarik. Idza fana nafaka fil ardil humulu, ya. Ya, idza fana nafaka fil ardil humulu, ya. Ya, jadikanlah seorang itu harus menjadi fana, ya, menjadi fana atau tenggelam ke dalam bumi, ya, menjadi fana, menjadi hilang, ya, tenggelam ke dalam bumi, ya.
sehingga dia kemudian menjadi humulu, ya, ditanam yang begitu dalam supaya orang tidak bisa melihat diri kita, ya, sehingga kita tidak bisa melihat orang lain itu kemudian tidak bisa melihat siapa diri kita. Ya taunya ya seperti sebagaimana orang jadab tadi itu. Dia orang melihatnya dari sisi jasmani, badani, ya apa yang tampak, ya, materi, ya apa yang tampak. Namun sesungguhnya dia sangat bahagia berdua dengan Tuhannya. Ya. Nah, ada ungkapan seperti itu. Idza fana nafaka fil ardi, ya, tanamkan dirinya, ya, sehingga kemudian seakan-akan orang lain itu memang tidak tampak terhadap apa yang kita lakukan, ya. Nah, kemudian kebahagiaan itu akan nyampai kepada batin dia, kepada jiwanya dia, ya. Dia sesungguhnya adalah orang-orang yang sangat-sangat bahagia. Makanya kemudian penting kita memahami, ya, sebuah ungkapan, ya, dalam hadis qudsi itu disampaikan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ya, ini yang harus difahami sesungguhnya oleh setiap insan yang mendambakan kebahagiaan. Ya, kalau dia mengenal dirinya itu bagaimana? Apa badani, jasmani, ya, atau hakikat ruhaninya, ya, batiniahnya. Nah, kalau kita mengenali diri kita dengan hakikat batiniah kita, maka tidak ada protes, tidak ada iri, dengki, sifat-sifat ini kemudian hilang. Maka kita akan mencapai as-sa'adah itu. Ya, nilai-nilai as-sa'adah akan masuk ke dalam diri kita. Walaupun kemudian hal sepele itu akan menjadi besar dalam dirinya, ya. Karena hal sepele ini bagi Allah bisa jadi memiliki nilai besar. Nah, orang yang menyepelekan itu sesungguhnya adalah orang yang tidak bahagia. Ya, sekali lagi, orang yang menyepelekan itu sesungguhnya adalah orang yang tidak bahagia. Orang yang bahagia bagaimana? Orang yang tidak menyepelekan apapun, karena sesuatu yang kecil di hadapan kita bisa jadi besar di hadapan Allah. Makanya orang yang menyepelekan itu adalah seorang yang tidak bahagia, ya. Orang yang protes itu adalah orang yang tidak bahagia. Bahagia itu letaknya ada pada jiwa. Baik, kita lanjutkan nanti.